Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi ini mencakup yang pertama aspek validitasnya atau dikenal dengan validitas. Apa validitas itu? Adalah alat evaluasi khusus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat, ya, seperti mengukur kemampuan kognitif, ya, atau kemampuan yang lain, ya, atau afektif atau psikomotorik, bukan hanya dengan hafalan saja. Jadi dengan kemampuan seperti itu nantinya akan mudah untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan siswa yang kita evaluasi, sejauh mana tingkat pemahaman siswa. Terus reliabilitas. Apa sih? Hasil evaluasi harus konsisten jika dilakukan berulang dalam kondisi serupa. Jadi hasilnya harus sesuai dengan hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Harus sesuai, tidak boleh hasil itu dibuat-buat sehingga tidak sesuai dengan evaluasi yang sudah dilakukan. Terus objektivitas, yaitu penilaian harus berdasarkan data dan juga kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi perasaan atau prasangka penilai. Jadi memang cara menilai itu harus ada data yang harus ada data yang betul-betul bisa dipercaya data itu. Dan juga sebagai penilai tidak boleh untuk melebih-lebihkan, ya, karena ikut egonya umpamanya, karena ikut perasaannya, sehingga cara menilainya tidak sesuai dengan semestinya. Terus keadilan, ya, semua peserta didik diperlakukan sama dan tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Jadi cara menilai daripada evaluasi ini harus memang adil, tidak boleh memihak pada satu orang, tidak boleh memihak pada mungkin orang yang lebih dekat kepada kita. Jadi harus memang adil dalam menilai sesuatu. Terus komprehensif atau menyeluruh, ya, mencakup seluruh aspek kepribadian, baik kognitif, afektif atau psikomotorik, dan tidak hanya satu aspek saja. Sehingga dengan demikian nanti akan dihasilkan penilaian yang sesuai dengan kemampuan apa yang kita nilai. Terus berkesinambungan atau kontinu, itu dilakukan secara terus-menerus, bukan hanya di akhir proses, ya, karena pembelajaran adalah proses yang kontinu, sehingga dengan penilaian tersebut nanti juga akan keluar hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa itu. Jadi tidak boleh kita menilai di awal saja atau di akhir saja atau di tengah-tengah. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu harus betul-betul kita perhatikan, sehingga kita nantinya akan menemukan hasil yang sesuai dengan kemampuan siswa itu. Terus sistematis, dilaksanakan secara terencana dan bertahap dengan langkah-langkah yang jelas. Terus terbuka, prosedur, kriteria, dan dasar pengambilan keputusan penilai harus diketahui peserta didik. Tidak boleh diumpet-umpeti, tidak boleh, ya, sehingga nantinya akan terjadi yang namanya kecemburuan sosial. Seakan-akan kita memihak pada satu peserta dan seakan-akan kita menyinggol peserta yang lain. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai penilai harus betul-betul terbuka dalam menilai. Terus praktis, efisien dari segi waktu, biaya dan tenaga, serta mudah digunakan. Nah, karena kadang-kadang peserta didik itu
terkendala dengan biaya, sehingga kita sebagai mengevaluasi harus betul-betul bagaimana cara menilai itu betul-betul tidak terlalu besar ya, dilakukan secara efisien sehingga nantinya mudah untuk kita evaluasi dalam pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.